Tahun 1944, angin kekalahan mulai terasa di pihak Jepang. Perang Pasifik membawa kabar buruk, pabrik senjata hancur, kapal-kapal karam, dan wilayah kekuasaan mulai terlepas satu persatu. Kabinet Tojo pun digulingkan, dan Jenderal Kuniaki Koiso naik menggantikannya. Keadaan kita sebagai buruh, pasukan kita sedang terdesak, dan kita mulai kehilangan pengaruh di Indonesia. Kita harus mengambil langkah yang cepat. Saya memutuskan, kita akan menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan keputusan itu, Jepang mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia pada kemudian hari demi mempertahankan pengaruhnya di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih karena saudara dapat berkumpul di sini pada hari ini, dan saya selaku ketua sidang akan memimpin jalannya acara hari ini. Pada hari ini kita berkumpul dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk merumuskan dasar negara untuk negara yang akan kita bangun bersama. Oleh karena itu, sidang pertama BPUPK ini akan saya pimpin. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan gagasan saya mengenai dasar negara. Ada juga rumusan negara yang saya usulkan, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir yaitu adalah kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada hari kedua sidang pertama ini, saya akan menyumbangkan gagasan saya, yaitu 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang terakhir, keadilan rakyat. Profesor Dr. Supomo pun menjelaskan lebih lanjut setiap gagasannya. Para anggota BPUPKI mendengarkan dengan seksama, siap untuk memberikan tanggapan dan melanjutkan sidang perumusan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI memasuki hari terakhir pelaksanaannya. Saya selaku anggota BPUPKI, saya turut serta dalam merumuskan dasar negara. Saya mengusulkan, pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme, ketiga, mufakat, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas usulan-usulan yang telah diberikan. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah saudara-saudara usulkan. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI telah selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10-16 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan dasar negara serta rancangan undang-undang dasar. Panitia kecil yang dibentuk pada 11 Juli untuk menyempurnakan undang-undang dasar lalu dibahas oleh panitia perancang undang-undang dasar pada 13 Juli. BPUPKI juga menerima laporan rancangan Declaration of Independence dan pembukaan undang-undang dasar dari alinea keempat Piagam Jakarta. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Pukul 2.45, Enola Gray lepas landas dari Pulau Tinian, membawa bom atom Little Boy menuju Hiroshima. Angin kencang menerjang di atas awan. Sementara di bawah sana, kota itu masih terlelap, tak menyadari bencana yang mendekat. 1 minute and 5 seconds before the little boy explodes. Tepat 8.15, pesawat mencapai target. Dari ketinggian 2.000 kaki, Little Boy dijatuhkan. Look at that son of a bitch go!
Pengeboman di Hiroshima membuat jaringan komunikasi terputus selama beberapa saat. Jenderal Terauchi yang sedang menyusun strategi mendapatkan pesan dari bawahannya. Jenderal, ada pesan darurat dari Tokyo. Apa yang terjadi? Amerika menjatuhkan senjata baru di Hiroshima. Kota itu hancur dalam sekejap. Jepang tidak akan menyerah hanya karena satu kota jatuh. Tapi keadaan genting, Jenderal. Hubungi sekutu kita di Asia, terutama Soekarno, Hatta, dan Hajiman. Kita masih memerlukan dukungan mereka. Halo, Soekarno, saya ingin menyampaikan keputusan penting. Pemerintah Jepang telah membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Panitia ini bertugas untuk melanjutkan pembahasan kemerdekaan Indonesia. Anda, Muhammad Hatta, dan Hajiman harus datang ke dalam untuk menerima instruksi langsung dari saya. saya mengerti Jenderal. Kapan saya harus berangkat? Secepatnya, ini perintah. Suara telepon terputus. Soekarno meletakkan kembali gelang telepon dengan pelan. Wajahnya penuh pertimbangan. Di luar rumah, langit Jakarta terlihat mendung, seakan mencerminkan ketidakpastian masa depan bangsa. Setelah mendapatkan telepon dari Jenderal Terauchi, Soekarno pun menghubungi Muhammad Hatta dan juga Rajiman. Soekarno mengajak kedua tokoh ini untuk berdiskusi tentang undangan yang diberikan oleh Jenderal Terauchi. Permisi. Silakan. Maaf atas keterlambatan saya. Tapi terima kasih untuk menerima undangan saya mendadak ini. Tidak masalah. Jadi ada masalah apa yang kita akan bahas? Jenderal Terauchi mengundang kita ke darat. Jepang ingin membahas tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini memang kemerdekaan atau hanya taktik dari Jepang? Kita harus berhati, cepat dan terdesak. Bisa jadi ini hanyalah janji kosong untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tapi kita tidak bisa menolak. Kita harus melihat langsung apa yang Jepang tawarkan. Tapi Jepang sudah hampir kalah. Jika misalnya kita benar-benar merdeka, apakah kita masih di bawah kedudukan Jepang? Dan kalau kita menolak, bisa jadi Jepang malah menghambat langkah kita. Karena itu kita harus mendengarkan apa yang mereka katakan. Tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Ini bisa jadi jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Baik, kita akan pergi. Tapi kita harus bersiap untuk segala kemungkinan yang terjadi. Jadi kapan kita berangkat? Jepang akan menyiapkan pesawat untuk kita. Kita akan berangkat pada 9 Agustus. Ketiganya saling berpandangan, menyadari bahwa keputusan yang diambil akan menjadi langkah besar menuju kemerdekaan Indonesia. Jepang yang baru saja dibom berusaha untuk memulihkan negaranya dengan melakukan berbagai cara. Namun, semua itu sia-sia. Pada 9 Agustus 1945 pukul 3 pagi lewat 47, Amerika melakukan pengeboman yang kedua kalinya. Pada 10 Agustus 1945, Soekarno akhirnya tiba di darat Vietnam bersama Muhammad Hatta dan Rajiman. Ruangan bergaya Jepang dengan perabotan minimalis, Jenderal Terauchi duduk dengan sikap berwibawa. Konnichiwa, Terauchi-sama. Minasan, silakan duduk. Telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan kapan itu diberikan? Bagaimana status kemerdekaan ini? Apakah kami ada menerima merdeka atau tetap hanya berhenti di bawah pengaruh Jepang? Akan memerdekakan secepatnya. Setelah persiapan selesai, maka akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai langkah akhir menuju kemerdekaan. Kalian harus bertanggung jawab atas persiapannya. Baik, kami paham. Kami juga memahami situasi perang yang sedang berlanjut sekarang. Apabila memang Jepang ingin memberikan kemerdekaan, kami bangsa Indonesia akan melakukan persiapan. Jepang akan menamati janji-janjinya. Kami telah memutuskan Anda, Soekarno, menjadi ketua PPKI. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Soekarno mengangguk pelan, menerima pengangkatan sebagai ketua PPKI.
Kepulangan Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat ke Indonesia setelah pertemuan di Dalat, Vietnam menjadi momen krusial dalam perjuangan kemerdekaan. Membawa pesan dari Marsekal Terauchi, mereka harus segera menentukan langkah strategis di tengah situasi penuh tekanan agar kemerdekaan dapat terwujud dengan baik. Setibanya di tanah air, mereka menghadapi berbagai tantangan dan harapan besar dari rakyat. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesiapan menjadi faktor utama dalam menentukan langkah selanjutnya demi mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pak, ojo lali yo, bikinkan kopi. Kanggo bapak ngombe. Nggih, Bu. Iki lagi tak bikinkan, kayak biasa nih. Oh iya ta, matur nuwun yo Mbak. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas terjang. Matur suwun yo Mbak. Ini tak kasih bapak dulu yo. Si esok hari kopi. Inggih yo Mas, kopine. Suhun yo bojoku. Iya. Matahari telah berjanji, dia akan datang esok pagi. Tersenyumlah, santai saja. Japan has admitted defeat to the Allies. We repeat this important news. Japan has surrendered unconditionally to the Allies. This event marks the end of World War II. Walah, iki sing tak tunggu-tunggu. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Bojomu saking nang endi? Bojoku wis adus. Ono opo, Pak? Opo sampean gugur di Amerika? Pada pasrah marang sekutu lho, matur marang bojomu kudu ngakumpul. Oh ingki, Pak. Kula langsung ngaguraken. Santai saja Pak, santai saja. Duduk dulu Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin